Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Profesor, Guru Besar, teman sejawat, senior yang berbahagia. Pada siang hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita dalam webinar PABDI yang diselenggarakan kali ini bekerja sama dengan pihak sponsor kita PT Servier yang akan dan ini merupakan suatu webinar series tentang RAS system, dan ini merupakan hal yang kita nantikan ya, karena continuous bersambung, dan ini merupakan RAS webinar yang kelima. Ya, jadi kita ada 6 series, ini yang kelima. Nanti tanggal 16 Februari ada yang ke 6. Baik, teman sejauh sekalian, sebelum kita mulai acara kita, maka saya akan membacakan materi passion etik dan passion safety yang merupakan bagian dari acara kita. Etik dan passion safety pada webinar ini seperti biasa kita mengingatkan bahwa etika itu dibahas atau dimasuk dalam kelembagaannya di MKEKID. Ya, ini ada di tingkat pusat, wilayah, dan beberapa cabang. Juga di perhimpunan dokter spesialis seperti PABDI itu ada juga dewan etiknya. Kewenangannya berisi kemahkamahan, pengawasan, pembinaan, pembuatan fatwa etika kedokteran di tingkat pusat. Dan Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia Makersi juga ada, terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antar nakes dalam rumah sakit. Komite Etika dan Hukum serta Subkomite Etik Komite Medik di rumah sakit. Ini merupakan kelembagaan yang ada di rumah sakit dan membutuhkan kerjasama dari setiap unsur hospitalia di rumah sakit. Untuk disiplin ada MKDKI yang merupakan organ di bawah KKI. Kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan. Lalu dari sisi hukum sendiri ada legislasi hukum, yaitu ada DPR dan pemerintah. Dalam hal ini mengatur undang-undang, membuat undang-undang, dan pemerintah membuat hukum di bawah undang-undang. Lalu proses penegakan hukumnya seperti jalur yang normal, ada kepolisian, ada jaksa, pengadilan, dan ada aparat hukum lainnya sesuai dengan kewenangannya seperti KPK, BNN, dan lain sebagainya. Nah, dalam pelayanan di rumah sakit ada dilema etik dengan konteks layanan rumah sakit. Nilai keutamaan etika yang perlu diperhatikan adalah kepemimpinan yang jelas, ada PJP, ini menentukan kriteria medis, otonomi pasien itu juga harus diperhatikan, dan tentu mengutamakan kepentingan pasien. Dan ini menghormati setiap keputusan pasien dan keluarganya, ini prinsip otonomi. Dan etika kesejawatan mengedepankan musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dinamika, dan melibatkan pasien dan keluarga. Dan memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien dapat merubah skala prioritas, dan ini keputusan yang bisa berubah asal ini merupakan keputusan bersama tadi berdasarkan musyawarah. Dan pada kaidah dasar bioetika ini bisa berubah episodenya sesuai dengan kondisinya, ya. Beneficence, ya, dan kemudian otonomi pasien dan non malefisien dapat menjadi prima facie pada episode emergensi. Nah, semua itu bisa dibaca, dipahami pada Kode Etik Kedokteran Indonesia yang bisa di download di alamat berikut. Next. Nah, standar keselamatan pasien merupakan hal yang perlu kita jalankan. Setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien, dan standar keselamatan pasien meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan,
penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Dan 6 sasaran keselamatan pasien kita ketahui ini dalam akreditasi JCI, CARS, dan lain segala macam selalu menjadi bahan dalam akreditasi. Sekian materi etik dan pasien safety. Maka kita masuk ke acara inti, yaitu PABDI Webinar Advance RAAS Webinar Series, di mana pada kali ini akan berjudul Safety Profile of RAA System, Focus on ACE Inhibitor. Jadi acara ini akan diisi atau kita kedatangan para pembicara yang kita sudah kenal dan sangat ahli di bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Semua sudah kenal beliau. Beliau akan membawakan materi kidney and safety profile of ACE inhibitor. Dan kemudian pembicara kedua seorang ahli jantung, internis kardiologis, Dr. Charles Limantoro, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Vinasim, akan membawakan update position RAA system in hypertension patient with COVID-19. Jadi menarik nih, akan membahas ACE inhibitor dari sisi kidney and safety profile-nya, dan kemudian disambung oleh Dr. Charles untuk membahas yang update sekarang, yaitu bagaimana RAA system pada pasien hipertensi dengan COVID-19. Dan lebih menariknya lagi, nanti kita akan ada diskusi kasus, dan kasus ini real sebagai contoh kasus yang sering kita temukan pada saat ini. Nanti kita nantikan kasusnya dan bagaimana pendapat para expert ini untuk membahas kasus yang ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Pranawa, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Saya tidak perlu memperkenalkan beliau adalah staf senior ilmu penyakit dalam Universitas Airlangga. Beliau akan membawakan materi kidney and safety profile of ACE inhibitor. Silakan Dr. Pranawa. Prof. Dr. Pranawa, suaranya di unmute, Dok. Maaf. Terima kasih. Selamat siang, sejawat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eka Ginanjar telah memperkenalkan. Dan izinkan saya untuk share screen. Mohon maaf, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat, Dok. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada PABDI yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbicara pada webinar Safety Profile of RAA System, dan kali ini fokusnya pada ACE inhibitor. Dan kali ini kita mendapat sponsor dari PT Servier Indonesia. Judul yang ditugaskan kepada saya adalah Kidney and Safety Profile of ACE inhibitor. Akan saya bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyebab kematian tersering pada chronic kidney disease. Sejawat sekalian, kita sering mendapat data-data di sini tentang berapa sebenarnya pasien chronic kidney disease yang ada di antara kita ini. Dari data-data internasional, ini data yang terbit di Lancet 2013. Prevalensi populasi kita, prevalensi CKD-nya itu kira-kira 10%. Kalau orang yang end-stage renal disease atau CKD stage 5 itu 1 promil, 0,1%. Jadi sudah kita bisa menghitung berapa jumlah pasien CKD di negeri ini atau berapa pasien yang butuh dialisis, itu bisa dihitung dari angka ini.
pada orang-orang yang itu tadi, yang orang usia yang di bawah 65. Kalau usianya mulai naik 65 sampai 74, saya termasuk kelompok ini, kelompok 7 up ini sebagian. Itu untuk laki-laki 1 dari 5 atau 20%. Sedang wanita itu 25%. Kalau orangnya usianya tambah meningkat, maka separuhnya akan ada CKD ini. Prevalensinya demikian. Ini sangat menarik karena ini kenapa sangat tinggi, makin lama tinggi, karena keberhasilan pengobatan diabetes dan hipertensi yang walaupun belum sempurna, tapi dulu orang diabetes itu usianya tidak sampai mencapai usia yang seperti ini 50. Tapi dengan keberhasilan terapi diabetes, maka diabetes sekarang menjadi penyebab terbanyak penyakit ginjal kronik ini. Sejawat sekalian, nah ini selanjutnya kita lihat bagaimana sekarang orang CKD ini dibandingkan tidak CKD terhadap penyakit kardiovaskuler ini. Kita lihat di sini yang merah itu yang chronic kidney disease, yang biru yang enggak. Jadi jelas sekali di sini heart failure 3 kali lipat dibanding orang yang tidak CKD. Coronary artery disease, coronary heart disease juga demikian. Demikian juga stroke. Jadi di sini jelas sekali bahwa CKD ini merupakan faktor risiko untuk penyakit kardiovaskuler tersebut. 3 kali lipat di sini bisa kita lihat. Data relatif baru ini 2017. Nah ini kalau kita lihat bagaimana data dari 188 negara. Kita kembali lagi 2013 ini. Kematian oleh karena penurunan GFR atau bisa kita katakan CKD itu 4% dari kematian di dunia ini atau 2,2 juta. Dan kalau kita lihat dari negara-negara di dunia ini yang biru tua itu yang per 100.000 kematian karena CKD-nya itu antara 0 sampai 25, sedangkan yang paling merah tua itu yang antara 75 sampai 100. Kita lihat di sini, Indonesia masih lumayan loh ini. Birunya itu biru yang nomor 3. Jadi kira-kira 30 sampai 40-an kira-kira kematiannya per 100.000. Yang merah itu yang 75 sampai 100. Ini angka kematian akibat CKD di dunia. Baiklah, kenapa CKD dan CVD itu demikian eratnya? Gambar ini sering ditampilkan dalam posisi yang berbeda, biasanya segitiga. Ke atas itu yang bawah. Bawah adalah faktor risiko, biasanya begitu. Ini digambarkan mendatar untuk bisa mensejajarkan antara CKD dan CVD. Kita lihat di sini risk faktornya kita tahu sebetulnya sama, diabetes, hipertensi dan seterusnya. Orang normal faktor risiko. Nah, risiko mulai meningkat pada orang-orang dengan faktor-faktor risiko tadi diawali dengan faktor risikonya dulu. Kemudian kalau ginjal mulai ada damage, proteinuri tanda paling awal, jantung struktur jantungnya mulai membesar mungkin. Kemudian setelah itu ginjal GFR-nya mulai turun, jantung mulai ada heart failure. Lebih lanjut lagi stage 5 ginjalnya kidney failure, end-stage renal disease, prodiabetes. Jantungnya refractory heart failure. Nah ini kita sudah perlu, kalau ginjal renal replacement terapi. Kita berusaha menghambat di faktor risiko dianggap dicegah untuk tidak terjadi damage dicegah progresivitasnya, yang sudah end-stage dicegah kematiannya. Jadi nanti kita lihat bagaimana tindakan-tindakan kita terhadap ini penting sekali. Jadi yang risiko supaya tidak terjadi damage, yang damage dicegah untuk tidak progres, yang progres dicegahkan mortalitasnya. Nah, kematian kardiovaskuler ini pada pasien-pasien CKD ini kita lihat di sini yang sering terjadi ya memang kemudian ini triggernya itu memang electrolyte imbalance, overload syndrome, acid base disorder, ini triggernya. Kemudian terjadi ventricular arrhythmia, meninggal. Dan sebenarnya kenapa? Karena jantungnya bersama-sama dengan ginjal tadi itu mulai left ventricle hypertrophy,
heart failure, kemudian sama-sama aterosklerosis. Untuk ginjal, kalau karena CKD itu arteriosklerosis di tunika media. Kalau yang CVD biasanya di arteriosklerosis. Jadi orang CKD biasanya dua-dua, atero dan arteriosklerosis. Ini semua karena apa? Adanya vaskular kalsifikasi oleh karena CKD MBD-nya. CKD mineral bone disorder. Baiklah, ini oleh karena itu CKD di sini kita lihat di sini di dalam guideline hipertensi ACC/AH 2017 pada orang hipertensi ini ada untuk terjadi CVD risk factor-nya ini risk factor yang kiri ini yang bisa dimodifikasi, merokok bisa berhenti, diabetes bisa diobati, obesitas bisa dikendalikan, olahraga yang kanan ini nggak bisa kalau sudah umur, seks, dan CKD itu masuk ke sini. Karena apa? CKD tadi itu kalau sudah damage masuk GFR turun, irreversible itu. The show must go on. Oleh karena itu dikelompokkan kepada relatively fixed risk factor. Jadi tadi yang modifiable, ini relatively non-modifiable. Nah, ini kita tahu semua dengan kita mengobati hipertensi tadi dengan memberikan RAS blockers, diharapkan itu menurunkan risiko aterosklerosis tadi melalui mencegah endothelial dysfunction-nya, oxidative stress-nya, inflamasi, remodelingnya. Nah, ini saya kira kita sudah kenal semua. Sejawat yang saya hormati, saya masuk ke yang topik kedua. Ini saya jadikan satu semua, yaitu ACE inhibitor atau RAS blockers ini, karena ini fokusnya di ACE nantinya, tapi ini RAS blocker ini dalam menurunkan albuminuri dan proteinuria pada pasien yang CKD. Kenapa ACE dan ARBs? Karena kedua-duanya adalah RAS blocker. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pasien CKD tadi pengaruhnya dengan pemberian ACE/ARBs ini terhadap all-cause mortality ataupun cardiovascular outcome-nya. Dan yang ketiga adalah pengaruh ACE atau ARBs ini pada pencegahan diabetic kidney disease pada pasien diabetes. ACE or ya, kita tidak pernah memberikan ACE-N. ACE-N kontraindikasi untuk tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah ACE or selalu begitu. Baiklah, kita lihat beberapa data di sini. Ini yang ditulis oleh Ruisu Su-R gitu tulisannya. Effect of ACE dan ARBs terhadap proteinuria pada pasien primary hypertension. Ini belum CKD. Jadi bagaimana pengaruh ACE terhadap hipertensi tadi terhadap terjadinya tadi itu CKD maupun CVD. Ini suatu meta-analisis yang cukup besar, ada 17 randomized clinical trial dengan N sampai 17.000 lebih. Kita lihat di sini, sampai 2014, ini publish 2015. Ini saya ringkaskan saja, dari di sini semua kita lihat, dari berapa tadi itu, dari 17 randomized clinical trial tadi, ini jelas sekali di sini digambarkan sini, yang kanan itu yang ARBs, yang ACE ini, enggak kelihatan sekali di tengah, jadi sama-sama keduanya bisa disimpulkan di sini bahwa keduanya tadi kan untuk mencegah CKD-nya bisa menurunkan protein excretion. Artinya pada orang CKD tadi dia bisa menghambat progresivitasnya, pembelian ACE or ARBs. Jadi N-nya itu bukan N dibalik bareng. ACE dan ARBs keduanya bisa menunda terjadinya CKD. ACE dua-duanya NARBs. Ini yang lain lagi, polisaginasi. Ini sekarang dilihat cardiovascular outcome-nya tadi kan pada primary hypertension terhadap CKD-nya terjadi menghambat proteinurianya, ini sudah CKD. Bagaimana cardiovascular outcome-nya? Ini juga besar sekali, 64.000 randomized clinical trial juga. Yang dilihat nanti bagaimana tadi itu kidney failure-nya, cardiovascular event-nya, dan all-cause mortality-nya. Ini kita lihat yang kidney failure.
Yang kidney failure kira-kira SARB sama ini di tengah. Cardiovascular event sama di sini. Tapi lain kemudian pada cardiovascular death dan all cause death. Ini kita harus teliti lebih bacanya. Di sini ada satu persatu tuh yang merah itu yang significant. Rupanya kenapa ini berbeda di sebelah kanan dan di sini ini karena yang ARBs tidak menunjukkan hasil yang positif. Sehingga disimpulkan di sini bahwa S dan ARBs ini seperti tadi, dua-duanya pada pasien CKD menurunkan risikonya kidney failure ataupun cardiovascular event. Tetapi kalau kita rinci lebih detail selanjutnya, yang ARBs tidak ada tadi dari gambar tadi kelihatan cardiovascular death dan all cause mortality-nya di sini tidak ada. Jadi ini mulai ada beda antara ACE dan ARBs. Tapi kalau pada hipertensi tadi itu masih sama. Di sini mulai kelihatan pada CKD bedanya ACE dan ARBs. Ini juga meta-analysis, yang ini hampir semua ini meta-analysis dengan N yang cukup besar ini. Cohort collaboration ini sangat terkenal sekali yang ditulis per COVID ini. Ini pada pasien tadi itu yang diabetes SNP bagaimana pengobatan. Walaupun ini nanti tidak hanya di penelitiannya ini tidak hanya ACE dan ARBs saja. ACE ARBs ini clear sekali di sini bahwa untuk mikroalbuminurianya ACE dibanding placebo, ARBs dibanding placebo dan mortality-nya dibanding placebo, yang ARBs non-significant, yang ACE significant. Nah ini seperti juga yang dengan apa namanya new onset kidney diseases tadi, all cause mortality, dan ini yang terhadap CCP. Tapi yang kita ambil yang RAS blocker saja, yang ACE dan ARBs, sehingga disimpulkan di sini ACE bisa mencegah new onset diabetic kidney disease dan kematian pada diabetes yang masih normal albuminuri. Oleh karena itu dianjurkan dipakai pada populasi ini diabetes. Sedangkan ARBs nanti dulu masih perlu klarifikasi lebih lanjut. Jadi mulai ada bedanya di sini tadi antara ACE dan ARBs pada pasien-pasien diabetes. Ini data yang lain lagi. Ada 3 data sudah, ini juga saya ambil kebetulan yang klinik, yang meta-analisis semua ini. Ini juga dari 63 trial, 36.000 N-nya. Ini juga disimpulkan bahwa renoprotective ini nampak pada ACE inhibitor saja. Pada pasien diabetes ini konteksnya. Jadi 2 meta-analisis tadi pada diabetes. Jadi ini jelas ACE inhibitor bisa mencegah terjadinya CKD atau menghambat paling tidak. Sedangkan pada ARBs dibanding ACE buktinya nanti dulu juga ini belum bisa nampak tidak manfaat dari ARBs tersebut. Baiklah, ini topik kedua sudah kita diskusikan. Saya masuk pada topik yang ketiga, yaitu guideline apa kemudian atas dasar penelitian itu tadi kan penelitiannya yang dianalisa tahun 2000 sampai 2014, terbit 2015, 2016 dan sebagainya, kita lihat di sana. Nah, ini guideline 2017. Oleh karena itu ini pada orang first line untuk hipertensi saja. 5-5-nya bisa. Diuretik, CCB, ACE inhibitor maupun ARBs dipakai semua. Tapi pada CKD sudah lain lagi nih. Guideline yang sama ini 2017. ACC-AH. Targetnya ACC-AH kita tahu targetnya sangat ambisius di bawah 30-80. Tapi itu kelas 1 loh anunya evidence base-nya itu. Targetnya untuk CKD demikian, walaupun kemudian kalau kita lihat guideline yang dari European itu berbeda. Justru berbeda 180. Ini dari AH ini kalau demikian ada albuminuri, maka ACE pilihan pertama. Tapi kalau tidak ada albuminuri, mereka masih yang pertama tadi itu apapun boleh tadi itu. Tetapi kalau proteinuri maka harus ACE. Nah, terus pertanyaan kadang-kadang Kak sejawat tanya, sering ada yang tidak tahan segala macam. Nah, itu baru
Tapi nanti mengatakan tidak tahan itu tidak sesederhana itu loh ya. Makanya tidak sadar itu bahwa intolerance gitu enggak. Kita lihat dulu intolerannya bagaimana. Oleh karena itu nanti kita lihat betul nanti di belakang, kalau betul intoleran baru kemudian pilihan lain ARVs. Baru pilihan. Tapi sekali lagi saya ulang lagi, jangan serta-merta kemudian merubah menyimpulkan itu intolerance. Ini guideline yang lebih baru lagi, 2007-2018. European Guideline. Sekali lagi di sini initial treatment langsung single pill combination, 2 tablet dalam 1 pil. Yang sering kita diskusikan, wah di sini kan mahal ini di Indonesia, kita sering bilang gitu. Nggak ada ini di puskesmas. Nah itu guideline. Tapi mereka karena negara maju mereka punya guideline gitu. Meskipun demikian tadi mereka sebutkan kombinasi ini sekali lagi tidak meninggalkan ACE inhibitor plus CCB atau plus diuretik. ACE or ARBs. ACE or ARBs CCB. ACE or ARBs diuretik. ACE-nya di depan ya itu dilihat ya. ACE-nya di depan. ACE or ARBs. Ini first line-nya. Step keduanya baru ditambah ACE CCB diuretik dan seterusnya. Beta blocker lain lagi. Boleh dimanapun kalau ada indikasi. Ini beta blocker. Ini sekaligus kita merimain tentang guideline-guideline yang ada. Step ketiga baru kalau resistant hypertension ditambahkan yang lain lagi. Bisa alpha blocker, spironolactone dan sebagainya. Baiklah, ini guideline yang terbaru di era pandemi ini kita masih mempunyai guideline paling baru yang oleh ISH International Society Hypertension di sini. Guideline ini kayaknya ini merger antara Eropa Amerika. Amerika dan Amerika itu bedanya yang satu stage, satunya grade. Ini pakai yang grade, tapi tidak seperti stage yang sampai 3. Ini grade-nya cuma 1 dan 2. Dan batasnya, batas yang Eropa ini, 140 grade satunya. Kita lihat di sini, grade 1. Jadi ini kombinasi keduanya, klasifikasi hipertensinya. Dan guideline ini kira-kira bisa kita pakai karena dia ada 2 terminologi baru yang kita kenal, ada istilah optimal dan esensial. Optimal itu yang betul-betul evidence based. Tapi kita katakan tadi belum terlalu bisa seperti single pill combination di sini nggak selalu ada. Tapi di sini ada terminologi esensial. Esensial itu untuk low resource setting. Ya. Jadi kalau jadi seperti minimum standard care, kebutuhan standarnya. Jadi ini bisa kita adopt mungkin ini untuk kita. Ini sebagai contohnya bahwa mereka tulis jadi target misalkan kalau optimalnya ya tadi itu 130-80 tercapai 3 bulan. Kalau usia lanjut baru 140-90, tapi target esensialnya adalah cukup 140-90 atau at least sistol turun 20, diastol turun 10. Ini tadi model esensial dan optimal yang ada pada guideline terbaru ini. Di sini pun ini disebutkan hypertension and chronic kidney disease, kembali disebut kembali SCD, RAS inhibitors dengan sini termasuk ACE first line karena dia menurunkan albuminuri di samping menurunkan tekanan darahnya. Jadi tidak sekedar menurunkan tekanan darah, juga menurunkan albuminuri. CCB diuretik bisa ditambahkan. Karena tapi first line-nya adalah RAS blocker. Jadi 3 guideline ini menyebut RAS inhibitor sebagai first line, dan khusus untuk yang Amerika dan Eropa tadi spesifik menyebut ACE inhibitor. Baiklah, ini diskusi saya yang keempat atau yang terakhir, ini tentang yang sering juga diskusikan, yaitu masalah batuk. Kita kenal semua, yang sebelah kanan ini kira-kira sudah hafal semua ya ini ya. Angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2, reseptornya. Resep ini berpengaruh jelek ini, vasokonstriksi dan sebagainya. Sehingga kita blok ARBs, ngeblok di reseptornya. Atasnya enggak di sini. ACE
angiotensin 1 ke angiotensin 2. ACE inhibitor maksudnya, ngeblok enzim ACE ini. Kalau ARBs di reseptornya. Nah, di sini ternyata ACE ini dulu pada waktu obat ini baru keluar. Saya baru lulus dari tahun 89. Kalau ada pasien bilang, dok saya batuk, dok saya bilang, ngapa? Obat hipertensi tidak bikin batuk, karena waktu itu kita tidak tahu. Keluarnya peril ini pertama kita tidak tahu loh kalau batuk. Baru setelah post marketing surveillance kita baru tahu diteliti bahwa batuk. Jadi tidak dari awal kita tahu batuk, enggak awal. Nah ternyata batuk ini setelah diteliti lebih lanjut, dugaannya adalah karena ini tadi. ACE ini juga berpengaruh pada pemecahan bradikinin. Dengan diblok, maka bradikininnya tidak terinaktivasi. Bradikininnya tetap ada. Justru bradikinin inilah yang dianggap menjadi efek bagus dari ACE inhibitor tadi, di samping memblok angiotensin 2-nya. Bradikinin ini yang tetap ada ini melalui reseptor B1 dan B2 ini, aktivasi dari pengaruh pada nitrik oxide, IGHF dan prostaglandin ini yang menyebabkan vasodilatasi, antifibrosis, antiinflamasi, antitrombotik dan sebagainya. Jadi dengan ACE inhibitor ini di samping blockage pada angiotensin 2, adanya bradikinin inilah yang menambah, diduga ini yang kemudian kenapa ACE itu efeknya mempunyai efek lebih dibanding ARBs tadi. Maka ada ungkapan bahwa ACE inhibitor itu bukan ARBs tanpa batuk, more than that. Tidak hanya sekedar ACE itu ARB tanpa batuk, enggak. Tanpa batuk dan efek dari bradikinin ini besar sekali. Akan tetapi tadi sudah kita sebutkan di depan, kenapa tadi batuk kita diskusikan. Ternyata bradikinin ini ketika diinaktivasi, di situ ada yang kemudian kita duga atau kita curigai dan kemudian kita temukan yang kita sebut sebagai P-substance. Inilah yang diduga menyebabkan batuk. Jadi di samping B1 reseptor, B2 reseptor tadi dengan efek baiknya, P yang ada inilah yang merangsang batuk. Kenapa dia bisa merangsang batuk? Kita lihat di sini ya. Substance P ini berpengaruh pada G reseptor, pada vagal afferent atau yang kita kenal sebagai C fiber. Di sisi lain bradikinin sendiri ternyata juga faktor istilahnya protusif. Kalau obat batuk itu kan antitusif. Ini protusif bradikinin ini. Prostaglandin naik, histamin naik, ini prostaglandin ini yang juga merangsang G reseptor tadi. Dan juga G reseptor dan yang lain tadi dari bradikinin istilahnya protusif tadi menyebabkan batuk tersebut. Ini sudah kira-kira 5-10 tahun lalu diterangkan hal ini. Dan akhir-akhir ini 3 tahun ini ada juga tetap dinilai ini masalah batuk ini. Dan ada ini dari majalah relatif baru ini. 2017 hari itu, tapi ini di reprint ini 2020 ini. Di sini disebutkan, ini kenapa saya tulis, karena batuk tadi kan ada faktor target sentral dan target di airways-nya. Rupanya di 2 tempat ini dari buku ini disebutkan ada pengaruh juga calcium channels. Kenapa ini saya tampilkan? Ini menerangkan nanti bahwa pemberian CCB itu mungkin loh ini ya nanti mungkin diterangkan suatu saat yang menyebabkan kalau dikombinasi batuk itu berkurang. Coba nanti kita lihat data-datanya. Baiklah, berapa sih sebetulnya orang yang batuk dengan ACE inhibitor? Ini dulu dikira besar sekali dan pertama yang dikira banyak itu orang Asia data awalnya. Dan tapi kalau kita lihat kemudian dengan lebih rinci, betul-betul di-exclude yang bukan karena batuk, sebab lain dibuang. Angkanya itu di bawah 10%. Hanya satu ini yang di atas 10%. Lainnya itu di bawah 10% risiko batuk tersebut. Dan ini juga data yang menarik lagi. Ini Asia ini. Di sini disebutkan ini yang batuknya
semua itu dikatakan ini 19% ini sebelum di-adjust dengan sebab-sebab yang lain. Ini yang data awal yang mengatakan kenapa dikatakan tinggi itu ini. Tapi ini belum disingkirkan sebab lain. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa ternyata wanita itu lebih sering batuk daripada pria. Satunya 14%, satunya 25%. Kalau keseluruhan kira-kira 20%. Ini slide ini saya ingin menunjukkan begitu bahwa angkanya beda dengan yang presentasi yang sudah disebutkan tadi. Nah ini kemudian ini suatu juga evaluasi terhadap ACE inhibitor, insidusnya bagaimana dan clinical predictornya bagaimana. Ini khusus perindopril dilihat. Kita lihat 27.000 pasien yang dievaluasi. Nah ternyata yang dulu kita kira ras itu berpengaruh di sini ternyata tidak. Asia dan Eropa hampir sama. White ini 4%. Australia 5%, African 5%, Asia memang sedikit 3,6, tapi dia kan bedanya tidak banyak, 4 dan 3. Mungkin memang sedikit lebih, tapi bukan bedanya yang signifikan. Hanya saja data ini yang kulit putihnya lebih banyak, 21.000. Yang Asian cuma 5.000-an. Mohon maaf saya minta waktu sedikit, moderator lagi ya saya teruskan. Dan dari data yang lain ini, tadi ini kita lihat dari evaluasi yang lain dari data ini, ternyata setelah dinilai tadi itu, ini yang lebih sedikit tadi di angkanya tadi itu, setelah keseluruhan itu 4% batuk itu. Tadi kan yang 20% tadi yang belum di-adjust. Dan yang menarik di sini, ras tidak merupakan faktor apa namanya. Di sini dikatakan determinan, clinical determinant. Yang merupakan clinical determinant di sini usia lanjut. Jadi kalau orang usia lanjut lebih gampang batuk. Ya kita yang tua-tua ini kan sering batuk-batuk, rupanya dia suka. Female gender. Dan ini yang menarik, concomitant use of lipid lowering agent. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir ke situ. Nanti Dokter Eka dan Dokter Charles yang kardiolog nanti yang sering pakai lipid lowering ini mungkin nanti bisa bagaimana pengalamannya nanti. Ini suatu meta-analysis yang lain. Yang saya tampilkan ini kebanyakan meta-analysis. Ya. Ini 22 randomized clinical trial dengan 65.000 pasien. Ini kita lihat di sini ya. 13,5% tadi itu. Tapi yang placebo 8%. Jadi bisa kita lihat sini setelah dianalisis, ternyata yang betul-betul really itu hanya yang 63% itu bukan. Jadi yang 35% yang iya. Jadi 13,5 sepertiganya gitu. Makanya cocok dengan tadi itu antara 5%-an itu tadi yang cocok atau di bawahnya justru yang batuk. Dari data ini juga kita lihat di sini, ini menarik, ini tolong lihat bahwa yang heart failure itu lebih sering batuk. Mungkin masuk akal ya. Airnya lebih banyak di paru. Lebih banyak batuk. Dan tetap yang ACE lebih banyak dari yang placebo. Yang tidak heart failure tapi coronary artery disease lebih sedikit. Yang hanya hipertensi saja sedikit. Yang tadi itu 3-4%. Jadi kalau ada batuk itu jangan selalu dibilang oh ini ACE-nya. Mungkin dia ada heart failure. Terus kemudian ada concomitant use yang lain. Itu yang harus dilihat. Atau mungkin dia memang ada infeksi saluran nafas, itu juga diperhatikan. Tambah lagi kalau ada merokok. Jelas sekali di sini bedanya yang merokok ini batuk saja tanpa merokok, yang kiri yang kanan yang merokok. Heart failure kok ya masih ada yang merokok ya. Sampai 40% yang batuk. Kalau heart failure merokok dapat ACE. Baiklah. Sehingga dari penelitian ini mereka dalam abstraknya disebut sebelum kita menghentikan ACE inhibitor itu harus dicari dulu sebab-sebab dari batuknya ini harus dipastikan dulu, harus disingkirkan yang lain dulu, dan kalau perlu di re-expose, jadi istilahnya di challenge lagi, dicoba lagi. Nah, ini yang kita ganti topik, ini yang tadi saya katakan dengan sehubungan dengan calcium channel tadi.
Ini ada beberapa data, ini hanya sedikit saja yang saya tampilkan, salah satunya saja bahwa tadi kan perempuan lebih sering batuk, ini dia. Tapi coba ini kita lihat ketika kemudian dikembang dengan CCB, batuknya berkurang. Apakah tadi faktor yang menurut teori tadi? Ditambah diuretik lebih berkurang lagi. Mungkin yang heart failure tadi. Lebih kering paru-parunya, batuknya lebih sedikit lagi. Jadi kalau seperti guideline di sana itu ACE or N CCB, kemudian N diuretik tadi step 2, mungkin risiko batuknya akan lebih kecil lagi. Jadi yang step 3 yang dari guideline European tadi itu. Baiklah, ini dari American College of Chest Physicians ini juga disebutkan bahwa kalau kita ini kita urut ya, ini dari atas, dia batuk gitu, seminggu stop dulu. Kalau dia tidak hilang batuknya, berarti harus dicari sebab batuk yang lain. Kalau hilang, mungkin karena ACE inhibitor ini. Maka dengan cara yang tadi itu mungkin dikasih CCB dan sebagainya tadi, di challenge lagi 6 minggu, dilihat batuk lagi apa enggak. Kalau tidak ada, berarti tadi itu bukan karena ACE. Tapi kalau batuk, itu baru karena ACE. Dan itu yang baru dinyatakan tadi itu, intolerance tadi setelah melalui tahap ini. Jangan sekali batuk dianggap intolerance. Ini hal yang lain lagi. Data tambahan, ini juga meta-analisis lagi ini. Bagaimana penggunaan ACE dibanding ARBs terhadap pneumonia. Dulu ini asalnya orang-orang yang stroke datanya itu. Orang stroke yang mendapat ACE itu pneumonia lebih sedikit. Nah, ini meta-analisisnya dari semuanya itu tadi. Jadi kelihatan di sini bahwa ACE ini pemberiannya akan mengurangi risiko pneumonia-nya. Mungkin karena justru dibatukkan ya. Sedangkan ARBs tidak. Sehingga di sini disimpulkan ACE ini menghambat batuk. Demikian juga ini data yang lain pada orang cancer, lung cancer yang mendapat radiasi. ACE inhibitor ini data yang baru tadi juga menurunkan insiden dari radiation pneumonia. Sedangkan yang ARBs tidak begitu jelas manfaatnya, tidak statistically significant. Demikian sejawat sekalian yang saya sampaikan. Maaf agak panjang waktunya, moderator. Ini sebagai key message-nya. Hipertensi lazim terjadi pada pasien CKD dan sering memperburuk progresi dari CKD-nya. RAS blocker pada awal maupun akhir stage awal ataupun akhir krisis merupakan hal yang protektif untuk progresivitas maupun terjadinya end-stage renal disease. ACE dan ARBs efektif tadi itu dari tadi itu menurunkan proteinuri dan albuminuri. Akan tetapi ACE lebih efektif untuk tadi kan 4, yang 2 tidak. Jadi kidney failure, cardiovascular event dia tidak, all cause mortality. ACE lebih unggul di situ. Kemudian juga ACE lebih preventif pada pasien diabetes terhadap terjadinya diabetic kidney disease. Kemudian masalah batuk ya, ternyata angkanya tidak setinggi yang kita pikirkan dan banyak pada Asia juga tidak. Rupanya usia lanjut wanita itu lebih penting. Kemudian patogenisnya lewat bradykinin dan substan P tadi. Dan kalau ada ACE yang batuk, harus dievaluasi dulu apakah batuknya ini betul-betul karena ACE-nya. Kalau perlu di re-challenge lagi, kalau perlu ditambah calcium channel blockers. Dan sebagai data tambahan, ACE juga menurunkan pneumonia dan pneumonitis radiasi tadi. Dan sekali lagi, ACE adalah bagian penting dalam penata laksanaan hipertensi, renoprotektif, kardioprotektif. Dan ini sekali lagi,
pada pasien coronary artery disease dan heart failure, spesifik disebutkan ACE. Ini kemudian tidak saya diskusikan, nanti dokter Eka bisa menambahkan dan dokter Charles. Penggunaan ACE lebih menguntungkan. Ini perlu dicatat karena apa? Manfaat yang tinggi dari penggunaan ACE sebagai kardioprotektif dan renoprotektif ini jangan sampai kemudian kesempatan ini kita hilangkan hanya karena dia batuk yang kita tidak evaluasi dengan sungguh-sungguh batuknya karena apa. Demikian sejawat, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih moderator, waktunya agak molor sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Pranawa, materinya lengkap, walaupun tambahan waktunya lumayan Dokter Pranawa, tapi nggak apa-apa, manfaat sekali bahasan yang tadi Dokter Pranawa sampaikan. Baik, selanjutnya kita langsung sambung saja kepada pembicara kedua, yaitu Dr. Charles Limantoro, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular Vinasim. Beliau akan membahas tentang updated position RA system in hypertension patient with COVID-19. Dr. Charles adalah staf pengajar di Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi. Silakan Dr. Charles. Ya, terima kasih Dr. Eka. Saya beruntung sekali jadi pembicara kedua, jadi sudah banyak sekali disampaikan dengan sangat jelas oleh Dr. Pranawa mengenai ACE inhibitor dan ARB, sehingga nampaknya saya bisa langsung membahas topik saya siang ini. Jadi saya mendapat judul tentang posisi renin-angiotensin aldosteron pada pasien-pasien COVID. Oke, sebentar saya buat slide share. Oke, slideshow. Oke, sudah ya. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa COVID-19 ini merupakan masalah besar di seluruh dunia, merupakan pandemi kedua di abad ke-21 setelah pandemi H1N1, influenza itu ya. Dan ini disebabkan oleh virus SARS-CoV, di mana SARS-CoV-1 pernah epidemi di 2002 dan ini SARS-CoV-2. Dan kita tahu mortalitasnya begitu tinggi, dan terutama mortalitas pada COVID-19 meningkat pada pasien-pasien usia lanjut dan mereka-mereka yang memiliki banyak komorbid. Ini pada penelitian di Italia, di antara 3.300 lebih yang meninggal dunia, ternyata dilihat bahwa komorbidnya ada hipertensi, paling banyak diabetes, penyakit jantung koroner, AF, CKD, COPD, dan macam-macam. Jadi COVID-19 kita tahu memang merupakan penyakit respiratori, ya kan? Tetapi kerusakan lokal di sana kemudian bisa menimbulkan cytokine storm, ya. Dan itu melepaskan interleukin, melepaskan sitokin, terjadi suatu inflamasi sistemik. Akibatnya apa? Akibatnya tidak hanya sistem respiratorik yang bisa kena, tetapi juga bisa di mana-mana. Di mana yang paling juga menderita adalah kardiovaskuler. Jadi pasien COVID-19 bisa datang dengan tanda-tanda CAD, miokarditis, dan sebagainya itu ya. Yang ini bisa disebabkan oleh kerusakan miokard langsung karena upregulasi dari ACE2 di jantung dan pembuluh koroner. Bisa karena molekular mimikri, ya, autoimun mengikuti ini. Mekanisme autoimun juga eksaserbasi dari hipoksianya sendiri ya, akibat gagal napas. Jadi ada berbagai mekanisme yang bisa menimbulkan komplikasi pada jantung pada pasien-pasien COVID. Kita lihat satu persatu, dimulai dari ischemic myokard, ya, pasien bisa datang dengan kondisi ischemic myokard, jadi bisa dengan ACS, ya,
menyerupai ACS, ternyata pasiennya juga demam dan ternyata pasien COVID, dan ada peningkatan kebutuhan oksigen, sementara suplai oksigen juga menurun akibat hipoksia dari respiratory failure-nya. Kemudian juga bisa terjadi percepatan aterosklerosis oleh karena inflamasi sistemik yang terjadi di seluruh tubuh, juga mengakibatkan inflamasi juga di dinding-dinding arteri. Selain itu juga diduga ada infeksi langsung karena juga ditemukan mRNA dari SARS-CoV juga di cardiac myocyte, dan dia juga bisa menginduksi pluripotent stem cell yang kalau diberi yang kena infeksi SARS-CoV maka juga akan terjadi kerusakan langsung dari myosit. Juga terjadi disfungsi vaskuler akibat gangguan dari endotel yang menyeluruh sehingga terjadi gangguan dari vasodilatasi, ya, vasopegi, peningkatan reaktif oksigen spesies, dan yang tidak kalah penting juga ada diatese trombotik, di mana ada ketidakseimbangan antara keadaan yang prokoagulan meningkat, di sini terjadi peningkatan tissue factor dan fibrinogen, serta ada gangguan fibrinolisis, yaitu peningkatan dari aktivator inhibitor satunya. Nah, sekarang kenapa kita membicarakan RAS pada pasien COVID? Ya, ternyata kedua keadaan ini bersinggungan, karena ternyata SARS-CoV-2 itu memiliki kemiripan dengan SARS-CoV-1 untuk masuk ke badan kita, untuk menginfeksi ke dalam sel. Ya, itu dia butuh reseptor S2. Jadi S2 ini ada di permukaan membran dari sel-sel, terutama dia diekspresikan banyak di jantung, di ginjal, ya, di paru, di sel pneumosit tipe 2-nya. Jadi setelah SARS-CoV itu menempel di S2, maka dia akan masuk ke dalam sel, ya, dengan bantuan serin protease. Nah, ada penelitian-penelitian binatang, ya, penelitian pada manusia juga menunjukkan bahwa pemberian ARB maupun pemberian ACE itu ternyata meningkatkan ekspresi dari enzim ACE2 di permukaan, di plasma dan di permukaan sel-sel organ-organ tadi, sehingga pada awal 2020 itu ramai di media sosial, orang menduga-duga, waduh, jangan-jangan kalau saya minum ARB yang sartan-sartan itu atau minum ACE inhibitor yang pril-pril itu, maka S2 di dalam tubuh saya atau di dalam tubuh pasien akan meningkat, akibatnya akan mudah kena COVID, ya, karena SARS-CoV-nya akan mudah menempel dengan banyaknya reseptor S2. Atau kalau pasien-pasien yang sudah kena COVID dan ternyata dia pengguna ARB atau ACE, maka nanti COVID-nya akan jadi makin berat, ya. Mortalitasnya akan meningkat, akan mudah masuk ICU dan sebagainya. Oleh karena itu, di bulan Maret 2020 ini Badan Kesehatan di ESC, ya, Konsil Hipertensi dari ESC membuat pernyataan position statement supaya masyarakat tidak bingung. Jadi di sini ditulis bahwa spekulasi mengenai keamanan ACE inhibitor atau ARB dalam kaitan dengan COVID itu tidak memiliki basis saintifik atau bukti untuk yang mendukung, ya. Sebetulnya malah bukti-bukti dari studi binatang menunjukkan bahwa obat-obat ini mungkin bisa memiliki efek proteksi terhadap komplikasi paru yang serius pada pasien-pasien dengan infeksi COVID. Tapi
memang belum ada data pada manusia. Ya, oleh karena itu kesimpulannya di sini Konsil Hipertensi strongly recommend, ya, merekomendasikan dengan sungguh bahwa dokter dan pasien harus terus meneruskan obat-obat anti hipertensi yang biasa diminum karena tidak ada bukti saintifik maupun bukti klinis yang menunjukkan bahwa treatment ACE atau ARB harus dihentikan oleh karena infeksi COVID. Nah, ini gambar ini hampir sama menunjukkan kaitan antara COVID dengan sistem RAS, ya, di mana dia butuh ACE2, sementara ACE2 sendiri untuk masuk ke SARS-CoV-2 tadi butuh ACE2 untuk masuk ke dalam sel, dan ACE2 ini sendiri juga berperan dalam sistem renin-angiotensin. Kita lihat bahwa angiotensin 1 untuk menjadi angiotensin 2 itu butuh hormon ACE. Jadi di sini tempatnya kita gambar ACE inhibitor, ya. Karena apa? Kalau angiotensin 2 ini dia nanti memberi efek jelek kalau dia masuk lewat AT1 reseptor, sehingga efek-efek seperti vasokonstriksi, permeabilitas vaskuler ini muncul, sehingga di sini diblok dengan ACE inhibitor maupun ARB. ARB tempatnya menghambat angiotensin 2 ke AT1 reseptor, tipe AT1 reseptor di sini, ya. Nah, ACE2 sendiri itu akan mengubah angiotensin 2 dan angiotensin 1 menjadi angiotensin 17 dan angiotensin 19. Jadi ACE2 ini manfaatnya apa? Dia mengcounter efek buruknya dari angiotensin 2. Angiotensin 2 Romawi ini efek buruknya kan seperti vasokonstriksi, permeabilitas vaskuler meningkat sehingga bisa jadi makin ARDS dan sebagainya. Dan ACE2 ini counter. Dia akan melawan efek vasokonstriksi, efek inflamasi, di sini dilawan. Nah, kita lihat ini bahwa ada hipotesis-hipotesis yang menunjukkan bahwa peranan ACE2, ya, dan obat-obat ACE, ARB itu sebetulnya memberi efek menguntungkan proteksi. Kenapa bisa begitu? Karena AT1 untuk menjadi AT2 kan tadi kan butuh hormon ACE, ya. ACE inhibitor ini menghambat pembentukan AT2, angiotensin 2. Nah, angiotensin 2, kalau ada angiotensin 2 terbentuk, dia akan memicu mempromot glandula adrenal untuk mensekresi aldosteron. Pada keadaan-keadaan di mana AT2-nya itu sangat tinggi, maka aldosteron akan terpacu, akibatnya akan terjadi hipokalemi, peningkatan tekanan darah, ya, retensi air dan garam di situ. Nah, keadaan AT2 ini, AT2 sendiri nanti di dalam badan kita itu, kalau dia rendah, AT2-nya tidak terlalu tinggi, maka AT2 ini ditangkap AT1, AT reseptor type 1 AT reseptor blocker, ya, type 1 AT reseptor, angiotensin 2 reseptor yang tipe 1. Nah, angiotensin 2 reseptor tipe 1 ini dia berikatan dengan katalitik dari ACE2. Ya, AT2-nya ini akan dirubah menjadi AT17, di mana ini memberikan efek yang proteksi tadi. Nah, ARB itu di samping menghambat ikatan AT2 ke ATR1, ATR1 kalau berefek maka dia efeknya jelek, vasokonstriksi, peningkatan tekanan darah, peningkatan permeabilitas vaskular, ya. ARB menghambat ikatan AT2 ke ATR1. Selain itu ARB bisa mendekatkan ATR1 dengan ACE2 ini. Tapi kalau AT2-nya dalam tubuh berlebihan, maka posisi ACE2 dengan ATR1 agak berjauhan sehingga memudahkan untuk COVID menempel ke ACE2. Ya.
Akibatnya S2-nya akan jadi sedikit karena banyak yang ditempelin oleh COVID ini. Terjadi downgrade. Nah, kalau S2-nya ini sedikit, maka S2-nya tidak bisa mengubah AT2 menjadi AT17. Nggak bisa mengubah angiotensin 2 menjadi AT17. Karena S2-nya jadi sedikit ditempeli COVID. Setelah itu, selain itu juga ATR1 yang terpisah, maka dia akan AT2-nya berefek ke AT, ditangkap oleh reseptor angiotensin yang tipe 1, akan meningkatkan vasokonstriksi, tekanan darah meningkat, permeabilitas vaskular meningkat. Nah, pada penelitian-penelitian binatang, itu dicoba ada tikus-tikus yang dibuat knockout dengan S2 knockout, ya. Jadi secara genetik tikusnya ini dibuat tidak memiliki enzim S2. Maka ternyata tikus-tikus itu lebih banyak yang mengalami pemburukan akibat pneumonia viral, penurunan kontraktilitas kardiaknya juga lebih nyata, dan peningkatan AT2-nya lebih signifikan. Ya, ini memang tidak ada penelitian yang di manusia belum ada. Jadi hipotesis yang ada justru menunjukkan bahwa dengan pemberian ACE inhibitor maupun dengan pemberian ARB itu tidak membuat kita lebih rentan kena COVID, tetapi ada justru efek perlindungan. Nah, sekarang kita lihat studi-studi klinisnya. Ya, pada studi klinis pasien-pasien dengan gagal jantung, ini dilihat konsentrasi S2 plasma pada mereka yang menggunakan ACE, ARB, atau MRA. Ternyata tidak ada perbedaan bermakna antara yang menggunakan ACE maupun tidak terhadap kadar S2 dalam plasmanya. Tapi ini yang dalam plasma, kan kita nggak tahu yang di dalam jaringan. Akan tetapi yang dari studi klinis pada pasien-pasien hipertensi menunjukkan bahwa renin-angiotensin aldosteron inhibitor tadi, ACE maupun ARB, tidak meningkatkan resiko pasien COVID untuk mudah masuk rumah sakit, jadi memburuk, jadi fatal, jadi harus masuk ICU, ya, dan tidak meningkatkan orang untuk jadi kena COVID kalau dia pengguna obat ACE maupun ARB. Ini ada studi juga yang menunjukkan bahwa probabilitas kumulatif dari mortalitas pada pasien-pasien yang mendapatkan ACE dengan yang mendapatkan non-ACE atau ARB, ya. Di sini yang mendapatkan ACE ARB mortalitasnya, probabilitasnya lebih rendah daripada yang non-ACE ARB dengan hazard ratio 0,3. Kemudian ini adalah penelitian lain di mana melihat antara ACE dibandingkan dengan obat antihipertensi lain atau ARB dibandingkan obat hipertensi lain, dan ACE dibandingkan ARB terhadap risiko hospitalisasi pada pasien-pasien hipertensi dengan COVID. Di sini hasilnya kita lihat yang biru ini adalah yang pengguna ACE inhibitor, yang merah adalah kelompok kontrol. Kumulatif probability untuk masuk rumah sakitnya lebih rendah pada yang pengguna ACE inhibitor. Demikian juga kalau ARB dibandingkan kelompok kontrol. Yang ini antara ACE dengan ARB, yang biru ini adalah ACE, yang merah ini adalah ARB. Nah, guidance dari ESC tadi mengatakan bahwa kalau treatment hipertensi bila merupakan indikasi maka harus diteruskan, ya, mengikuti rekomendasi guideline ESC/ESH. Kalau dari European Society Hypertension (ESH), ya, COVID-19 Task Force Review Evidence, ini dia justru menyebutkan di situ bahwa
penggunaan ACE inhibitor itu may be associated with a lower incidence of pneumonia. Ya, jadi dibanding kelompok kontrol, odds ratio-nya ACE inhibitor 0,66, pada ARB dengan kontrol 0,95, ya, tetapi di sini confidence intervalnya 0,8 sampai 1, dan ACE dibanding ARB juga masih lebih menang ACE untuk menurunkan risiko pneumonia. Jadi bila ada indikasi penggunaan RAS blocker tidak boleh dihentikan atau ditunda pada pasien hipertensi stabil dan penyakit lain, misalkan heart failure, CKD, diabetes, ya, karena dia bisa mengurangi insiden pneumonia. Pada ISH guidance juga mengatakan bahwa tidak ada bukti evidence yang bagus untuk mengganti ACE atau ARB, ya, dalam kaitannya dia sebagai obat hipertensi kalau hanya karena ketakutan supaya tidak kena COVID atau supaya COVID-nya tidak tambah buruk gitu. Jadi tidak usah diganti atau ditunda. Ya, mungkin itu saja slide dari saya. Tadi sudah banyak sekali dibahas dengan cukup jelas oleh Dr. Pranawa. Terima kasih, Dr. Eka. Baik, terima kasih Dr. Charles atas materinya. Jadi clear ya tentang kondisi pada pasien COVID, bagaimana penggunaan RA sistem kondisi RA sistem ini dan penggunaan ACE inhibitor. Agar lebih kita memahami materi yang disampaikan, kita ada satu case yang akan kita bahas ya, kemudian baru ada pertanyaan-pertanyaan nih Dr. Pranawa, Dr. Charles, pertanyaannya lumayan banyak ya, jadi waktu kita mungkin mudah-mudahan cukup dalam waktu 30 menit. Baik, saya langsung kepada pertanyaan yang sudah kita siapkan, kasus ya, case presentation. Jadi kasusnya begini. Keadaan umum, laki-laki 61 tahun, riwayat pemasangan stent 6 bulan yang lalu, nih pasiennya Dr. Charles ini sepertinya. Hipertensi stage 2 sejak 6 bulan yang lalu. Saat diagnosis, ternyata hipertensi Dr. Charles, Dr. Pranawa. Supine blood pressure-nya 172/102, standing blood pressure-nya 176/100. Nah, pasien ketika datang ini dalam terapi ACE inhibitor yang dipilih di sini oleh dokter sebelumnya adalah perindopril 1 kali 5 mg. Kardiovaskular risk faktornya riwayat keluarga dengan penyakit jantung, kedua orang tua dengan riwayat hipertensi, ibu meninggal di usia 57 tahun relatif muda dengan miokard infark, ayah meninggal di usia 72 tahun dengan komplikasi diabetes. Nah, laboratoriumnya didapatkan kreatininnya 1,5 mg per desiliter dengan eGFR 50, natrium 138 mg per desiliter, dan kalium 4,6 mg per desiliter. Nah, dari data ini, Dr. Pranawa, Dr. Charles, usul pemeriksaan apa yang dimintakan dan apa komentar tentang kondisi pasien. Silakan Dr. Pranawa dulu mungkin. Baik, jadi rupanya ini hipertensinya stage 2 ya. Saya akan lihat dari 172 dan on treatment belum tahu hasilnya berapa. Tapi yang kita punya data serum kreatinnya 1,5 dengan eGFR 50. Artinya ini kalau kita lihat state CKD-nya ini walaupun kelihatannya hanya 1,5, ini sudah termasuk karena di bawah 60 ya. Jadi di bawah 60, antara 30-60 itu stage 3. Karena ini di atas 45, kalau menurut Kadigo ini stage-nya 3A. Stage-nya 3A. Ini penting dalam kita nanti stratifikasi risikonya. Nah, untuk nefrologi, mungkin jangan dilupakan pemeriksaan lainnya, elektrolit sudah dilihat ini. Pemeriksaan paling sederhana yang harus kita lihat, apalagi tadi ada riwayat diabetes juga, walaupun nanti dilengkapi gula darah dan sebagainya. Tapi yang sangat penting di sini
urinanya. Jangan lupa diperiksa urina, paling sederhana ya proteinurianya. Kalau ada, kalau ya albumin to creatinine ratio, tapi kalau yang tidak ada ya yang lebih kasar ya protein urin saja. Nanti kita masukkan dalam Kadigo guideline itu, nanti ada enggak protein uri, ininya apa namanya state-nya state 3, dan nanti kita bisa melihat bahwa orang ini risikonya bagaimana nanti itu. Kan kita lihat apa namanya risiko-risikonya dengan ada hipertensi tadi itu. Mungkin sebagai tambahan itu dulu sebelum kita melangkah lebih lanjut, ini barang paling esensial yang mesti kita lihat. Jangan lupa diperiksa apa namanya urinnya. Orangnya gemuk enggak, dokter Eka tadi? Orangnya nggak ada keterangan, dokter Pranawa. Bagaimana seandainya kalau gemuk dan pakai bana kalau kurus gitu, dok? Iya. Jadi kalau mungkin kita harus perlu perhatikan juga ya ini kalau obes dan sebagainya, karena sebagai tadi kan saya sebutkan hipertensi tadi, diabetesnya dilihat, tadi itu ada obesitas enggak, faktor-faktor risiko tadi meraih activity dan sebagainya tadi perlu di dalam slide tadi ada yang merupakan modifiable risk factor nantinya yang harus kita lihat tadi. Mungkin sementara itu dulu, dokter Eka, silakan. Untuk pemberian obatnya perindropil di start nih baru gimana, dokter Pranawa? Nah ini tadi makanya ini tadi kalau ini pertanyaan lebih lanjut tadi apa harus dilengkapi? Kalau dari guideline tadi saya kira ya boleh ini, ini boleh ini. Kalau pada orang CKD tadi kan pilihan utamanya, pilihan awalnya kan justru ACE inhibitor sesuai dengan target nanti. Kalau menurut yang American guideline tadi mereka mintanya 130/80, makanya tadi kan saya minta proteinurianya tadi itu dilihat dulu. Karena kalau dia CKD, hipertensi CKD proteinuri mutlak itu perindoprin. Sedangkan kalau tidak ada boleh pilihan lain, tapi perindoprin pun juga bisa dipakai sebagai starting untuk inisiasi pengobatan hipertensi. Dengan target nanti kalau menurut American itu 130/80, kalau European 140/90. Jadi ini kita boleh pilih mana yang akan kita acu untuk itu. Terima kasih, dokter. Baik, Eka, terima kasih jelas menjawab. Dokter Pranawa. Jadi pilihan-pilihannya seperti itu yang kita pilih, perindropil boleh. Tapi kalau urin lengkapnya ada data, ada proteinurinya, justru itu tepat sekali ya, sangat tepat. Ya. Baik. Kalau tidak pun sebenarnya ini juga pilihan yang baik juga. Masih pilihan, iya. Ya, baik. Betul. Nah, bagaimana kalau dari sisi kardiolog nih, dokter Charles? Tadi dokter Pranawa sudah komentar tentang urin lengkap, tentang pemberian obatnya. Silakan dokter Charles. Ini ada pernah dipasang stent 6 bulan yang lalu. Silakan. Iya, dokter Eka. Ini pasiennya nggak terlalu jelas untuk keluhan apa ya dia datang. Jadi mungkin tetap harus kita evaluasi apakah kira-kira masih ada keluhan atau klinis iskemik yang bermakna ya. Ada enggak angina pectoris yang masih tersisa seperti itu. Kemudian apakah dia datang justru dengan kondisi yang unstable angina karena dipicu oleh hipertensinya yang belum terkendali dan sebagainya. Tapi misalkan dia dalam kondisi stabil ya, at least kita first dia tanyakan mengenai obat-obat yang diminum, apakah hanya ACE inhibitor saja. Tentunya kita harus edukasi dan motivasi pasien untuk meneruskan obat-obat pasca pemasangan stennya, obat-obat penyakit jantung koronernya yang wajib dia minum seperti antiplateletnya, kemudian obat untuk lipidnya dan seperti itu. Kemudian juga mungkin jangan lupa kita evaluasi sekalian, kalau dia sudah lama tidak dievaluasi, minimal ada EKG, mungkin eko, ya, profil lipid, juga untuk diabetesnya mencari faktor risiko kardiovaskuler yang lain, karena ayahnya juga ada diabetes juga kan, seperti itu. Saya kira itu, dokter Eka. Ya, jadi dokter Charles melihat faktor-faktor resiko vaskuler lainnya dan komplikasi dari diabetes itu sendiri maupun dari hipertensinya.
Baik, Betul. clear ya. Tapi untuk obat perindopril ada manfaatnya nggak setelah pasien ada riwayat infak, pasang stent, pilihan tadi Dokter Charles gimana? Ya pasti ya, karena untuk remodeling ventricle, karena pasca infak itu biasanya terjadi remodeling, sehingga kita harus memberikan obat-obat yang anti remodeling, di mana untuk yang pasca infak ACE inhibitor ini kelasnya 1A. Jadi harus diberikan, apalagi pasiennya juga ternyata tensinya tinggi. Jadi pilihan pertama memang harus ACE inhibitor. Jadi pasien ini dengan hipertensi lama dan sebagainya, riwayat infak miokard, mungkin meskipun fungsi sistolik ventrikel kirinya masih baik, fungsi diastoliknya biasanya sudah terganggu. Nah itu kita harus pastikan dari pemeriksaan ekokardiografi, dari klinisnya juga, apakah pasiennya memang sudah masuk ke dalam heart failure dengan preserved ejection fraction atau mid-range atau sudah reduce, kemudian apakah baru LVH dengan disfungsi diastolik dan sebagainya. Terima kasih Dokter Charles ya. Jadi lengkap, kita harus melihat atau men-treat pasien secara holistik. Data berikutnya, pasien datang seminggu kemudian setelah diberikan perindopril, ternyata tensinya masih 146/96 pada supine dan standing 148/98. Tidak ada keluhan sama sekali dalam visit 1 minggu. Ada komentar tentang ini dan bagaimana tata laksana selanjutnya? Dokter Charles dulu deh gantian. Silakan Dokter Charles. Oke, kalau kita lihat di sini tekanan darahnya kan masih belum terkendali ya. Jadi ada dua pilihan, apakah kita akan menaikkan dosis dari ACE inhibitornya atau kita combine dengan obat lain. Nah ini tergantung dari komorbid, kemudian tergantung dari data-data pasien yang lain, seperti tadi bagaimana hasil ekonya, apakah sudah reduce. Kalau reduce mungkin kita bisa, jangan lupa untuk pemberian beta blocker juga, karena juga kelas 1A untuk pasien-pasien dengan reduced heart failure, atau mungkin dia dengan LVH yang konsentrik LVH, kemudian dengan sudah mulai terjadi disfungsi diastolik yang juga ada pembesaran atrium kiri misalnya, dan klinisnya juga sudah HF dengan preserved ejection fraction, maka kita juga harus mengurangi afterload lebih lagi. Apakah mungkin bisa dikombinasi dengan kalsium channel blocker yang aman untuk kondisi ini? Saya kira begitu. Mungkin Dokter Pranawa yang ada strategi untuk lebih menurunkan. Ya, berarti ini memang belum terkontrol ya dok ya. Kita harus dengan target yang lebih rendah lagi, terutama dengan resiko kardiovaskular yang tinggi. Silakan Dokter Pranawa, ada komentar tentang ini dan apa rencana ke depan? Masih ini menarik ya, kita sambil latihan mengaplikasikan guideline tadi. Walaupun tadi guideline-nya kita bukan diskusi utama, tapi tadi sempat saya tampilkan. Karena kalau kita ngobati hipertensi pasti kita akan kembali pada guideline, walaupun ada paper kemarin itu seberapa jauh kita ngikuti guideline, ya sudah itu nantilah kita guideline-nya dulu, for the most. Guideline itu artinya for the most. Nah, ini jelas kita belum terkendali. Kalau target guideline apapun belum ini. Karena ada kontroversi 130, 80, 140, 90 Amerika dan Eropa. Kalau ini dua-duanya pasti belum. Kalau kita mengacu guideline kita terbaru, tapi kita ini masih ada kesempatan, itu dikatakan 3 bulan. Tapi ini 1 minggu sudah kembali dia. 1 minggu, tidak tahu nanti kalau aturan asuransinya BPJS kembalinya harus sebulan, kalau seminggu ini diganti tidak nanti oleh BPJS, nanti diskusi sendiri nanti kita. Tapi ini jelas belum terkendali, dan kalau kita mengacu pada European Guideline, sebetulnya kalau European Guideline sejak datang pertama single pill combination sudah SORB dalam ini sudah daripada S plus CCP. Jadi kalau kita belum, ya langkah selanjutnya S plus CCP or S plus diuretik. Kebetulan sponsor kita dua-duanya ada itu. S plus CCP ada. Perindopril plus diuretik, diuretiknya spesifik sekali untuk sponsor kita kali ini. Saya kira ini dua-duanya ada pilihan untuk kombinasinya. Dari segi nefrologi saya lebih pilih combine daripada meningkatkan
dosisnya. Saya lebih pilih combine, baik itu ACE plus AMLO yang perindopril AMLO atau perindopril dengan Natrilix itu nanti maaf saya sebut merek perindopril dengan Indah pamit terselip ngomong, tidak apa-apa ya. Ini pilihan yang saya pilih untuk menuju ke situ. Sebenarnya saya juga ingin tanggapan kedua sejawat saya kardiologi tentang, karena di guideline itu beta blocker boleh diberikan anytime ketika ada indikasi, baik itu first liner atau second line di situ. Tapi kalau saya sebagai nefrolog saya akan pilih ACE plus plus beta blocker CCB atau ACE plus diuretik untuk mencapai target tersebut. Saya ada sedikit tambahan untuk nefrologi, yaitu ini sangat sering sensitif, yaitu karena kita harus kepada setiap pemberian ACE inhibitor, jangan lupa kita memonitor kaliumnya dan jangan lupa dimonitor fal ginjalnya pada 2-3 minggu. Jadi kalau dia datang ini kita lihat fal ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya menurun, dulu nggak ada patokannya, sekarang ada patokannya 20-30%, maka itu nggak boleh dilanjutkan. Tapi kalau walaupun menurun tapi tidak sampai segitu, keep on going. Itu nanti efek positifnya akan kelihatan nanti. Karena seperti kita tahu bahwa ACE ataupun RBCT menurunkan tekanan intraglomeruler karena dia lebih membuka efrennya. Dengan demikian, GFR-nya turun, kalau kita produksi fal ginjalnya bisa turun. Tapi kalau turun jangan cemas, teruskan aja kalau turunnya masih di bawah 20%. Ini catatan terutama untuk orang-orang yang seperti ini, di mana kreatinnya sudah tadi stage-nya stage 3A, maka memeriksa kalium dan memeriksa fungsi ginjal menjadi catatan yang harus kita lakukan. Ini terutama kita harus berhenti kalau ada itu kalau ada renal artery stenosis. Pertanyaannya adalah apakah renal artery stenosis bisa terjadi pada orang usia lanjut begini? Bisa, karena renal artery stenosis itu bisa pada anak kalau muda di bawah 30 tahun. Renal artery stenosis itu fibromuskular displasia. Itu pada hipertensi usia muda. Tapi kalau orang usia lanjut masih bisa renal artery itu yang karena aterosklerosis. Jadi bukan fibromuskular displasia. Jadi ini nefrolog akan menganjurkan selalu untuk diperiksa fungsi ginjalnya dan jangan lupa diperiksa kaliumnya, mengingat stage-nya sudah stage 3A tadi. Ini tambahnya Dokter Eka tadi itu setelah kita langkah berikutnya ketika yang harus kita sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, luar biasa diskusinya. Jadi kita mendapatkan insight yang luar biasa dari sisi kardiolog dengan dari sisi nefrolog. Itulah lengkapnya kalau webinar PABDI gitu. Lengkap, paket hemat, ada semua. Ya, selanjutnya Dr. Pranawa dan Dr. Charles, ini follow up 2 minggu. Jadi tadi ini kayaknya bukan pasien BPJS ya. Setiap minggu dia datang gitu ya. Setelah tadi diberikan kombinasi ya, apa yang disampaikan tadi Dr. Pranawa dan Dr. Charles, maka pasien tensinya sudah mulai terkontrol nih. Supine-nya 124/76, standing-nya 128/74, ya kurang lebih sudah terkontrol 120-an per 70-an. Nah, pasien awalnya tidak ada gejala, tapi dia datang lagi karena batuk ya. Pasien 2 hari batuk kering dan dia baca-baca di internet katanya gara-gara obat nih batuknya. Minta dihentikan dan diganti obat lain. Ada komentar apa tentang ini, Dokter Pranawa? Silakan. Dokter Pranawa, mohon maaf unmute dulu. Saya mesti kembali pada slide saya terakhir ya, walaupun tidak saya tampilkan. Tadi kan disebutkan di sana kalau ada batuk, jangan langsung
withdraw permanently. Jadi dihentikan, kalau nomor satu dievaluasi dulu, bisa enggak kita lihat misalnya orangnya jelas flu, ya jelas lain ya. Tapi misalkan orang nggak ada flu lah yang jelas, batuk, tetap kita harus tidak boleh memutuskan bahwa ini karena obatnya. Tadi itu kan petunjuknya ada beberapa cara. Satu, dihentikan 1 minggu, di challenge lagi. Kalau dia memang batuk lagi lah mungkin iya itu. Tapi kalau dia tidak batuk, diberikan lagi berarti bukan karena ACE, itu di challenge. Atau ada yang menambah, tadi itu ada anjuran CCB. Tadi kan kita merencanakan menambah CCB. Kalau tadi sudah ditambah CCB tadi itu, tadi kan kita ngomong ditambah apa tadi itu? Kalau tadi itu sudah ditambah CCB, apalagi sudah ditambah diuretik, nah kita mungkin apa tadi itu masih batuk, kembali kita re-challenge lagi, di stop apanya tadi, ACE-nya, lainnya lanjut. Tadi dikatakan low dose diuretiknya terus. Nah nanti kita lihat 6 minggu tadi itu, batuk lagi apa enggak? Jadi ada bisa dihentikan kemudian challenge, bisa dikombinasi dulu. Jadi intinya jangan serta-merta permanently withdraw. Jadi itu. Mengingat tadi itu efek positif dari ACE inhibitor ini sayang kalau tiba-tiba kita hentikan efek positif ini hanya karena batuk tadi itu. Karena efek-efek lain yang lain juga ada. Jadi guideline tadi dari American College of Physicians tadi itu, cara yang dihentikan seminggu kemudian dibuka lagi 6 minggu atau diganti dengan CCB tadi. Kemudian tadi itu jangan lupa evaluasi penyebab batuknya. Apakah flu biasa atau jangan-jangan ini era COVID, ini tahu-tahu COVID. Nah nanti silakan Dokter Charles tadi yang sudah diskusi COVID. Kita walaupun bukan ahli COVID, katanya era sekarang siapapun harus pandai-pandai memperkirakan ini COVID atau bukan. Untuk paling tidak bisa merujuk pada tangan yang benar untuk menangani COVID. Kira-kira begitu Dokter Eka, apa ada sesuatu yang perlu saya jelaskan lagi? Jelas sekali Dokter Pranawa tentang pilihan. Jadi jangan semua batuk itu langsung karena ACE inhibitor ya. Kita challenge dulu, kita perhatikan dulu, kita lihat dulu ada apa tidak penyebab lain. Dokter Charles, ada komentar tidak? Setuju sekali Dokter Eka. Sama saya juga berpikir yang sama bahwa karena sudah diberikan beberapa hari, kemudian baru 2 hari terakhir ini mengeluh batuk, saya kira kita mesti eksplor dulu dari anamnesisnya, kita pastikan apakah batuk keringnya itu memang karena ACE atau bukan ya, kemudian ada gejala lain nggak selain batuk, apa ya, dengan setuju sekali dengan kecurigaan mengenai COVID juga di musim-musim seperti ini. Mungkin kita perlu tambahan data atau usulan pemeriksaan lain seperti laborat, foto ronsen, kalau perlu juga swab seandainya ada riwayat kontak. Mungkin begitu Dokter Eka. Ya. Baik. Dokter Eka, saya boleh nambah sedikit Dokter Eka? Oh silakan Dokter Pranawa, silakan. Ya. Tadi di slide saya juga sudah saya sebutkan bahwa batuk ACE itu tadi di samping kering dan sebagainya itu, dan tadi kita sudah mikir COVID, perlu ada catatan tadi sebutkan bahwa ternyata batuknya ACE itu tidak dose dependent. Kadang-kadang kita melihat dose dependent, dia ternyata tidak dose dependent. Jadi dinaikkan dia sama saja. Yang kedua tadi kan ada slide yang 3 faktor utama tadi. Ini kebetulan kelihatannya kok tidak termasuk ke sana ya. Dia tidak, walaupun tidak selalu loh ya. Tadi kan wanita di atas 65, concomitant use of lipid lowering agent. Itu beberapa, kalau ada 3 itu mungkin kita curiga ke arah sana. Ini orangnya laki tadi ya. Laki umurnya juga masih di bawah 65 tadi kelihatannya. Iya. Cuma tidak ada data tentang using of lipid lowering agent-nya nggak ada tadi. Terima kasih. Ya, silakan biasanya sih dikasih sama Dokter Charles tuh kalau orang habis pasang ring dikasih lipid lowering agent. Nah, ya, kalau lipid lowering agent yang masih bisa kita gunakan untuk terkait dengan fungsi ginjalnya ini apa ya Dokter Pranawa? Atorvastatin masih cukup aman nampaknya ya. Ya, masih cukup, masih cukup aman. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Nah, ternyata
kita ikutin apa yang disampaikan Dokter Charles dan Dokter Pranawa. Kita cek dulu penyebabnya. Dan kita jelas di sini terlihat ternyata pasien PCR positif dan ada demam walaupun tidak terlalu tinggi. Jadi sepertinya memang COVID ya. Jadi jangan langsung batuk itu karena ACE inhibitor ya. Jadi pasien mengeluh batuk tapi tekanan darahnya tetap terkontrol dengan ACE inhibitor. Kondisi juga stabil ya, walaupun PCR positif COVID, tapi kondisi stabil. Pertanyaannya nih, Dokter Pranawa, Dokter Charles, haruskah kita tetap concern pada batuknya, atau kita seperti apa? Apakah terapi COVID-nya dan pilihan terapi untuk hipertensinya, apakah mengganti ACE inhibitor yang risiko batuknya minimal dengan tetap memberikan proteksi kardiovaskuler, atau mengganti KRB, atau bagaimana? Silakan Dokter Pranawa atau Dokter Charles. Dokter Charles saja dulu yang sudah membahas COVID-nya lebih dalam. Iya, tadi memang dianjurkan bahwa pengguna ACE atau ARB yang sudah rutin, kalau seandainya kena COVID, maka terapi untuk antihipertensinya itu boleh diteruskan. Jadi tidak usah khawatir bahwa ACE-nya atau ARB-nya harus diganti dengan obat lain yang non-ACE atau non-ARB karena khawatir bahwa COVID-nya akan makin buruk sehingga pasiennya nanti harus masuk ICU dan sebagainya. Itu tidak ada dasarnya ya, dan beberapa penelitian kan juga menunjukkan bahwa justru dengan ACE atau ARB memberikan efek protektif terutama untuk pneumonia, sehingga dalam hal ini saya kira kita tidak perlu mengganti. Dan ACE inhibitor yang sudah diminum pasien ini adalah perindopril, jadi di situ dikatakan efek batuknya sudah minimal sehingga kita tidak perlu mengganti lagi dengan yang lain. Mungkin Dokter Pranawa ada tambahan? Tambahan Dokter Pranawa? Saya kira saya ikut Dokter Charles saja, tapi saya hanya memberi sedikit tambahan, yang lain tadi sudah disebut semua, bahwa saya walaupun sudah inaktif ya, golongan 7up ini untuk tidak boleh masuk ruangan, saya tidak boleh masuk ICU dan sebagainya. Tapi saya terus terang ya masih kadang-kadang di konsult itu saya mengajak staf saya untuk yang masuk, saya sering ditelepon saja. Dan kasus-kasus COVID ini komplikasi akut kidney injury-nya cukup tinggi. Kasus-kasus yang akut yang masuk rumah sakit ya. Kasus, dan ada dua kelompok sini ya, hipertensi pada CKD ini yang kemudian COVID. Orang sudah CKD kena COVID, baik CKD itu sudah dialisis ataupun belum, atau orang sehat walafiat ginjalnya kena COVID mengalami akut kidney injury. Nah ini yang kita mesti waspada ini ketika menggunakan obat-obat. Kita menterapi ini, monitoring tekanan darahnya harus betul-betul baik. Kalau di ICU akan lebih baik. Dan juga monitoring fungsi ginjal, produksi urin apa harus kita monitor dengan ketat betul. Jadi kalau orang, karena hipertensi kan termasuk faktor komorbid yang harus kita perhatikan, apalagi CKD. Orang CKD dengan COVID atau orang COVID kena akut kidney injury, dua-duanya adalah pasien dengan prognosis yang kurang menguntungkan. Terima kasih. Baik, ya. Memang komorbid yang mortalitasnya tinggi di COVID ini ya hipertensi salah satunya, dan penyakit ginjal ya yang berikutnya. Baik, jadi kalau lihat dari diskusi ini boleh nggak kita ngambil kesimpulan seperti ini Dokter Pranawa atau Dokter Charles, bahwa pasien mengeluh batuk tapi kalau tekanan darahnya membaik, tetap stabil, terkontrol dengan ACE inhibitor, kondisi pasien stabil, pasien dengan memiliki riwayat kardiovaskuler, COVID-19 bukan alasan untuk menghentikan ACE inhibitor. Pasien seharusnya melanjutkan ACE inhibitor untuk benefit kontrol tekanan darah dan cardiovascular protection. Ada komentar? Ya, cukup. Baik. Ya, setuju. Baik, kalau cukup demikian kasus kita.
mohon maaf ini waktu sudah lewat, Dokter Pranawa, Dokter Charles, tapi sepertinya pertanyaan tetap harus ada saya tanyakan nih karena kasihan nanti yang sudah bertanya. Mungkin 10 menit saya minta tambahan waktu ya, Dokter Pranawa, Dokter Charles. Saya masuk kepada pertanyaan. Bisa baik, pertanyaan dari satu untuk Dokter Charles, satu untuk Dokter Pranawa, biar ada nih pertanyaannya. Yang pertama untuk Dokter Pranawa dulu, ya Dok. Izin bertanya Dok, ini dari Dokter Timothy dan Dokter Ricky nih, kurang lebih sama. Pada pasien hipertensi dengan CKD end stage dan hiperkalemi berulang, pasien belum mau HD, apakah tetap diupayakan penggunaan S inhibitor atau ARB dengan ditambahkan obat yang lain atau sebaiknya diganti jenis obat yang lain. Lalu untuk pasien diabetes dengan normal atau prehipertensi, apakah tetap diberikan S inhibitor untuk mencegah CKD-nya? Silakan Dokter Pranawa dulu. Terima kasih, akan saya jawab dengan cepat. Jadi benar yang nomor 2 tadi, bahwa pasien-pasien diabetes pemberian SOARB tadi akan menghambat risiko terjadinya diabetic disease. Tapi disebutkan tadi yang lebih yang lebih signifikan tadi itu adalah dengan S inhibitornya yang dari data meta analisis tadi. Kemudian yang pertama tadi sudah saya sebutkan juga di diskusi awal, harus dimonitor kaliumnya. Nah sekarang ini kejadian betul, kaliumnya tinggi. Kalau kalium tinggi diapain ini? Ya ini kalau orangnya tidak mau dialisis, ya semua hal-hal yang menyebabkan kalium tinggi mesti kita evaluasi. Mulai dari dietnya, mulai dari obat-obat yang kita berikan yang lain. Misalkan yang sering itu kan orang-orang segitu biasanya dapat juga spironolactone. Spironolactone itu juga itu SOARBs. Ini semua harus merasuk perhitungan kita. Jika memang kita tidak bisa kendalikan, ya memang harus diganti dengan yang lainnya. Jika tidak ada kontraindikasi juga dengan yang lainnya. Sudah barang tentu dalam kasus demikian, diuretik paling penting. Tapi kalau sudah betul-betul end stage renal disease, diuretik biasanya sudah tidak ada gunanya. Saya masih sering menghadapi di UGD, di telepon, dok pasiennya sudah dialisis, pertama kan diberikan furosemid, nggak ada gunanya. Kalau orang sudah dialisis, ginjalnya sudah mengkeret, fibrotik. Jadi nggak ada artinya lagi kita memberikan diuretik. Jadi mesti ganti yang lainnya, misalkan dengan CCP. CCP juga harus dipilih-pilih apa. Kalau dia yang negatif inotropik ya jangan. Ini kalau saya ngomong dengan para kardiolog biasanya harus kita pertimbangkan di situ. Tapi prinsip yang ditanyakan ini sesuatu yang penting sekali. Terima kasih bahwa setiap pemberian SARBs kita harus waspada terhadap hiperkalemi. Jadi dengan demikian ketika kita mulai dietnya, produksi urin, fungsi ginjal tadi harus kita ikuti selalu untuk kita menghindari karena hiperkalemi fatal. Tapi biasanya biasanya kecuali tidak mampu atau bagaimana tadi itu. Kalau sudah hiperkalemi itu kalau kita beritahu hati-hati kalium tinggi ini bahaya untuk jantungnya, biasanya orang mau dialisis. Ya ada 1 kali dok, nanti habis itu saya bawa ke BPJS, biasanya begitu. Biasanya mau. Kalau kita motivasi begitu. Hati-hati, kalium ini tidak bahaya untuk ginjal ya, bahaya untuk jantung. Orang itu dengan jantung itu takut, kalau dengan ginjal itu takut cuci darahnya. Padahal cuci darah itu kawan, bukan lawan. Cuci darah itu sahabatnya orang sakit ginjal. Yang menyelamatkan orang itu cuci darahnya. Saya punya pasien dialisis 20 tahun ada, 30 tahun ada. Ada dokter yang bertahun-tahun dialisis ya tetap praktek ya. Jadi zaman sekarang dialisis itu jangan dianggap seperti dulu mortalitasnya 1-2 tahun selesai. Enggak. Dialisis adalah kawan. Jadi oleh karena itu pengobatan hipertensi ini mutlak betul. Walaupun jatuh ke end stage, tetap obatnya kita berikan juga untuk mencegah mortalitas. Terima kasih Dr. Ika sebagai ini sekaligus take home message ini tadi. Take home message ya. Baik, Dr. Charles terakhir sedikit aja Dr. Charles dari macam-macam obat golongan S inhibitor, manakah efek yang batuknya lebih ringan? Terutama untuk pasien aritmia dan bila dikombinasi dengan diuretik, maka pilihan diuretik yang terbaik apa? Nah, ini take home message sebenarnya. Pertanyaannya berat. Ya, dari sekian banyak S inhibitor itu mungkin nanti saya dibantu dikoreksi Dokter Pranawa kalau saya ada yang kurang.
Setahu saya mungkin untuk penelitian head to head-nya kita nggak ada sih, tapi yang nggak ada yang betul-betul jelas. Jadi dari semua itu kalau disuruh menyimpulkan mana di antara semua itu yang paling sedikit efek batuknya, saya kira saya nggak bisa jawab gitu ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya yang efek anti aritmianya sedikit ya. Ya, untuk pasien aritmianya sedikit efeknya. Kalau ACE inhibitor nggak ada efek ke gangguan irama sebetulnya. Jadi kan dia efeknya sebetulnya lebih ke arah anti remodeling. Jadi kalau jantungnya misalkan terlanjur besar dan jantung besar itu juga jadi proaritmia, maka pasien-pasien hipertensi dengan LVH yang misalnya sering timbul ekstrasistol dan sebagainya, maka tetap kita harus berikan ACE inhibitor ya, untuk menurunkan tensinya, untuk anti remodeling supaya jantungnya bisa kecil lagi dalam tanda kutip ya. Mungkin juga perlu combine dengan beta blocker untuk menahan gangguan-gangguan iramanya itu. Gitu. Nah, kapan kita pakai diuretik? Diuretik kalau dari sisi jantung, misalkan pada pasien-pasien yang sudah gagal jantung dengan tanda-tanda kongesti. Tapi kalau misalkan pasien ini belum gagal jantung, gimana? Apakah diuretik ada tempat? Kalau kita combine diuretik hanya sebagai untuk menurunkan tensi, bisa juga, tapi jangan pakai loop diuretik, pakai yang golongan tiazid atau indapamid tadi. Gitu. Tapi harus memperhatikan juga obat yang kita berikan ini efeknya kemana. Kayak tadi Dr. Pranawa mengatakan ACE inhibitor, perhatikan kaliumnya, perhatikan kreatininnya. Demikian juga diuretik, kita diuretik mau tujuannya apa, efek sampingnya apa, jangan lupa takutnya gangguan elektrolit. Kalau gangguan elektrolit nanti kaliumnya jadi rendah, magnesiumnya kebuang dan sebagainya, justru juga bisa gangguan irama juga. Jadi dalam pemberian obat itu kita kenali obat yang kita berikan ini, cara kerjanya bagaimana, efek sampingnya apa yang harus kita perhatikan. Saya kira itu, Dr. Eka. Baik, Dokter Pranawa mau menambahkan? Iya, jadi memang tadi dikatakan dari yang mengklaim rendah itu perindopril dan imidapril. Perindopril ya, sponsor kita ini termasuk yang rendah. Yang semua di atas, rata-rata semua di atas 10%. Yang di atas 10% hanya ada satu obat, tapi tidak beredar di Indonesia. Jelas April itu saya kira tidak ada di sini, nggak masalah. Tapi yang mengklaim rendah dua obat, salah satunya adalah perindopril ini. Di samping juga ada satu lagi, tapi yang lazim mengklaim rendah dua itu. Kemudian tadi pertanyaan diuretik, kalau dari segi nefrologi memang betul tadi Dr. Charles mengatakan apa ini tujuannya untuk menurunkan tekanan darah atau sebagai diuretik, itu harus kita pilihannya. Kalau golongan furosemid itu untuk sebagai diuretik, bukan menurunkan tekanan darah. Kalau untuk menurunkan tekanan darah ya apa namanya, thiazid like diuretik itu, atau thiazid like atau kelompok-kelompok yang baru ini yang jadi sponsor kita, indapamid, itu bisa dipakai. Jadi kalau masih stage-nya CKD-nya masih stage awal-awal, satu dua itu apapun bisa dipakai sebagai diuretik, tapi sebagai antihipertensi lain. Kemudian kalau sudah di bawah 30 itu golongan thiazid tidak ada gunanya sebagai diuretik, yang ada adalah furosemid yang bisa diuretik. Tapi kalau sudah end stage, semuanya sudah nggak bisa, karena sudah ginjalnya sudah fibrotik, sudah tidak bisa bereaksi terhadap pemberian obat-obatan tadi. Saya kira gitu, Dokter. Baik, terima kasih. Mohon maaf, Dokter. Tapi kalau ada pertanyaan mau dikirim WA, nanti ada alamat teleponnya, silakan di WA ke saya, nanti saya jawab. Ya, Insya Allah saya jawab. Ya, mohon maaf nih, tidak semua pertanyaan bisa dijawab di sini, Dok, karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan kita akan rekap, nanti Dokter Pranawa akan bisa menjawab, atau kita bisa adakan nanti diskusi atau hadir di acara-acara PABDI webinar yang akan datang. Mungkin nanti akan ada tema yang sama, seperti itu. Baik, saya rasa kita sampai di akhir acara, Dokter Pranawa, Dokter Charles. Mungkin saya memberikan kesempatan Dokter Pranawa, Dokter Charles, kalau memang ada mau
closing statement, silakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran Dr. Pranawa, Dr. Charles, atas semua segala ilmunya yang membuat acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga kepada para peserta webinar PABDI yang hadir kali ini, terima kasih atas atensinya dan kehadirannya, dan semoga ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat untuk menyelamatkan pasien-pasien kita. Sebelum ditutup, saya akan ada pengumuman bahwa Advance Rush Series yang terakhir, yang ke-6 itu akan diadakan pada hari Selasa 16 Februari 2021 yang akan membahas tentang optimizing patient benefits with perindopril based treatment ya. Jadi ini pamungkas yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler, dan pembicaranya adalah Dr. Taufik Indrajaya, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler. Ini duet juga antara kardio dengan ginjal ya. Dr. Taufik adalah konsulen dari Palembang. Yang kemudian pembicara kedua adalah Dr. Rudi Supriyadi, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Finasim MKes, yaitu staf pengajar dari Pajajaran Bandung. Ya, jadi kombinasi ginjal, kardio dan poros Bandung, Palembang, Jakarta. Baik, kita tutup acara kita. Sekali lagi Profesor, Dokter, para senior, guru besar yang hadir, teman sejauh sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Dr. Pranawa, terima kasih Dr. Charles atas ilmunya. Saya tutup acara kita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi pada acara PABDI webinar yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pranawa, Dr. Charles. Charles.